Januari 2023 itu sebenarnya saya sudah punya feeling bahwa yang akan jadi presiden Prabowo. Di Januari? Januari 2023. Makanya saya kumpulin semua anak kantor waktu itu. Saya bilang kayaknya ini yang capres yang akan jadi nih. Kalian mau suka nggak suka, presidennya nanti mungkin Prabowo. Oke. Jadi kalau pilihan yang paling benar adalah kita mendukung Prabowo Subianto. Karena kita baca data. Baca data itu sederhananya begini. Kalau misalnya simulasi 3 nama, itu Pak Prabowo belum nomor 1. Masih nomor 2. Nomor 1-nya masih Mas Ganjar. Sampai bulan Juli bukan nomor 1-nya masih Mas Ganjar. Tapi kalau semua simulasi head to head, Prabowo selalu menang. Anda kan benteng pertahanan Prabowo, saya bilang enggak lah. Ini dibentengi rame-rame kok. Ya, rame-rame. Ya misalnya ada yang bilang kunci kemenangan, enggak lah. Ini didobrak rame-rame kok. Bukan kunci nih ya? Enggak bisa kunci, ini benteng yang mau kita robohin, kita dobrak rame-rame gitu. Yang viral itu apa? Gemoy. Gemoy emang tim kampanye nasional yang bikin? Enggak. Masyarakat yang bikin, kemudian kita kapitalisasi, kita ambil, kita tangkap gitu. Ya. Terus kita explore lah bahasanya. Kita explore. Tapi Pak Prabowo juga harus mau ngikutin itu. Iya. Kalau orang sudah menganggap Pak Prabowo gemoy, tapi Pak Prabowo-nya nggak gemoy, nggak jadi juga. Jadi apa kunci kekalahan Anies dan Ganjar, Bang? Kunci kekalahan. Kalau kunci kemenangan kan udah biasa, kunci kekalahannya apa nih? Ya mungkin belum waktunya mereka aja. Belum waktunya. Pak Prabowo juga pernah berapa kali kalah kan? Iya. Jawaban yang paling wise itu mungkin belum waktunya mereka. Oke. Hari ini waktunya Pak Prabowo. Hari ini waktunya Pak Prabowo. Berarti kalau Anies pengen maju, tunggu. Anies masih muda. Masih 54 tahun. 5 tahun lagi belum 60 dia. Oh iya, Pak Prabowo udah 70 dulu. Iya, masih muda. Mas Ganjar masih muda. Masih 20 tahun lagi buat Pak Anies. Oh iya, umur politiknya masih 20 tahun lagi. Iya. Umur politiknya Pak Ganjar juga masih 20 tahun lagi. Selama dia bisa menjaga, dia tetap ada di orbit politik, menurut saya karir nggak mati lah. Masih di orbit politik atau masih di PDIP? Siapa, Mas Ganjar? Ya kan karir politik tidak harus selalu di satu tempat ya. Tapi ada potensi itu? Iya, bisa cari tempat lain juga kan. Bisa cari tempat lain juga kan. Tepuk tangan dong buat Bang Hasan Nasbi. Terima kasih Bang, sudah mampir ke Pintu Politician. Ini kalau orang-orang di luar sana sangat menyoroti Bang Hasan Nasbi ini karena jadi di 2024 posisi Bang Hasan Nasbi itu apa? Tim pemenangan atau pengamat politik? 2024 ini saya itu status SK-nya adalah juru bicara tim kampanye nasional. SK-nya? SK-nya. Oke. Juru bicara tim kampanye nasional. Jadi saya nggak bisa bawa predikat lain di sana. Oke. Saya kalau tampil di podcast, misalnya tampil di diskusi atau tampil di televisi, ya harus sebagai juru bicara tim kampanye nasional. Apa yang membuat pertimbangan di 2024 akhirnya biar orang tuh berharap banyak pengamat politik tuh harus netral segala macam, tapi kenapa meninggalkan jabatan tersebut untuk masuk ke dalam apa yang dilihat dari sosok pengamat politik itu kan bukan jabatan ya. Pengamat politik itu kalau misalnya gini, kalau kita dari kampus biasanya atau dari pusat studi atau dari Polstar atau dari konsultan politik, ya kalau misalnya tampil di media biasanya labelnya pengamat politik. Jadi walaupun dia misalnya bekerja untuk satu kandidat, tapi dia kira-kira masih bisa memposisikan dirinya relatif berjarak dengan kandidat manapun. Itu disebut dengan pengamat politik. Bahkan kalaupun dia misalnya orang tahu nih dia mendukung siapa misalnya, tapi dia masih bisa dianggap berjarak dengan kandidat manapun. Dan yang paling penting buat saya pengamat politik itu honornya nggak besar. Honornya nggak besar? Honornya nggak besar. Sekali tampil televisi 750.000, macet 3 jam. Tapi kalau konsultan politik itu dia punya pekerjaan yang di-hire sebagai konsultan. Honornya lumayan gede lah. Makanya saya sebenarnya nggak pernah mau dianggap sebagai pengamat politik. Saya selalu dulu sebagai konsultan politik. Tapi 2019 saya kan sudah pensiun dari konsultan politik. Oke. Jadi 2024 saya putuskan untuk bergabung sebagai tim kampanye nasional gitu. Emang apa yang ditawarin sama Pak Prabowo atau tim TKN ini? Nggak ada yang tawarin, justru saya menawarkan diri kan. Kenapa? Kenapa nggak ke Anies? Kenapa nggak ke Ganjar?
Iya, menurut saya belum waktunya lah mereka. Oh, belum waktunya mereka. Balik ke situ ya. Bahwa ini waktunya Pak Prabowo. Apa yang diobrolin di awal? Kenapa Bang Hasan menawarkan diri? Apa yang dilihat? Kalau tim kampanye nasional itu kan saya bergabung itu bulan November ya. Ya. Kalau itu kan sudah jadi nih pasangan. Oke. Tapi saya sudah declare dukung Pak Prabowo itu mungkin bulan Juli atau bulan Agustus kali. Mendukung Pak Prabowo-nya aja ya ini Mendukung ya. Pak Prabowo, walaupun belum ada embel-embel sebagai ini. Jadi kan saya itu punya data riset, kantor saya itu punya data riset secara berkala setiap bulan. Walaupun saya bukan lagi eksekutif di perusahaan, tapi kan saya masih pemilik perusahaan pada saat itu. Jadi kan saya bisa lihat data-data. Ya. Kalau orang lain mungkin melihat data, saya membaca data. Ya. Jadi Januari 2023 itu sebenarnya saya sudah punya feeling bahwa yang akan jadi presiden Prabowo. Dari Januari. Januari 2023. Makanya saya kumpulin semua anak kantor waktu itu. Saya bilang kayaknya ini yang capres yang akan jadi nih. Kalian mau suka nggak suka, presidennya nanti mungkin Prabowo. Oke. Jadi kalau pilihan yang paling benar adalah kita mendukung Prabowo Subianto. Karena kita baca data. Baca data itu sederhananya begini. Kalau misalnya simulasi 3 nama, itu Pak Prabowo belum nomor 1. Masih nomor 2. Nomor 1-nya masih Mas Ganjar. Sampai bulan Juli bukan nomor 1-nya masih Mas Ganjar. Tapi kalau semua simulasi head to head, Prabowo selalu menang. Kalau head to head. Sejak Januari itu head to head Prabowo selalu menang. Tapi kalau 3, tapi pollster itu jarang yang menampilkan angka head to head. Betul. Kenapa? Selalu 3 ya. Karena pada saat itu sebagian besar pollster lagi pro Ganjar. Oke. Jarang mereka menampilkan angka head to head. Head to head-nya. Ya, tapi kita kan kalau yang kita mau jujur, mereka juga mau jujur, mereka juga punya angka head to head. Angka head to head-nya hampir selalu menang Pak Prabowo. Jadi buat kita, wah kalau begini, kalau head to head menang Pak Prabowo ya jadi presiden Prabowo lah. Kan 3 nama nggak menghasilkan 1 presiden pada saat itu, karena kita nggak melihat ada 1 putaran pada waktu itu. 2 ya. Semua melihat 2 putaran. Maka begitu melihat simulasi head to head yang menang selalu Prabowo, ya berarti kan Prabowo presiden ya. Walaupun putaran pertama dia nomor 2, tapi putaran kedua kan dia selalu unggul. Oke. Yang head to head-nya dia, baik melawan Anies maupun melawan Ganjar. Ya berarti presidennya Prabowo. Logikanya sesederhana itu yang disebut membaca data. Tapi pada waktu itu kita belum punya ada hubungan komunikasi dengan Pak Prabowo, belum ada. Saya cuma dekat dengan Bang Dasko. Saya bilang Januari itu, Bang, kayaknya Prabowo jadi presiden, Bang, saya bilang. Mungkin dia kaget mendengar statement itu, dia datang kantor saya. Bang Dasko datang kantor saya dengan rombongan yang panjang itu, dengan maung, dengan apa segala macam itu. Datang kantor saya. Tapi dia bilang, kan nomor 2. Apa maksudnya datanya? Iya, nomor 2 gimana menangnya? Kamu bilang ini presiden, saya bilang. Baca head to head dong. Ini head to head udah berapa bulan Prabowo selalu nomor 1 lah head to head. Baik dengan Anies maupun melawan Anies maupun melawan. Kan yang kita hitung siapa yang menang head to head lah. Karena dalam kepala kita waktu itu nggak ada 1 putaran. 2 putaran nih. Kalau 2 putaran lihat angka putaran 2 dong. Seperti apa ya? Gitu, itu yang disebut membaca. Terus dia bilang, oh kalau lu yakin kayak gini, ya udah ada angka nih, gue bawa. Walaupun gue masih curiga nih sama lu, maksudnya ngapain nomor 2 lu bilang ini? Ya saya bilang, Bang, saya hanya pegang angka head to head aja buat saya. Itu yang disebut membaca data. Dan makin ke sini makin kelihatan. Pak Prabowo naik terus, bahkan angka simulasi 3 nama juga Pak Prabowo naik terus. Gitu, habis naik terus gitu. Terus kita bilang, iya berarti kan Prabowo yang akan menang. Menurut saya yang lain-lain juga membaca data kok. Menurut saya juga Pak Jokowi membaca data kok. Yang lain itu menolak membaca data. Hanya melihat. Hanya melihat aja. Oh iya. Nggak membaca. Kalau melihat aja belum tentu ngerti. Tapi kalau membaca harusnya dia ngerti. Ya kalau lihat kan, harusnya Ganjar yang menang kan. Hanya lihat 3 nama dia. Iya. Tapi terus apa obrolannya? Apa yang abang tawarkan ke TKN untuk bergabung ke dalam? Nggak ada nawarin apa-apa. Justru mereka kaget loh. Justru Bang Dasko itu kaget. Benar mau jadi tim kampanye nasional, mau jadi TKN katanya. Lah iya mau Bang, yakin katanya. Nanti pollsternya gimana? Ya pollsternya kan udah jalan sendiri. Saya nggak ikut campur lagi dalam urusan perusahaan. Kaget tapi semangat. Ya udah malam ini juga nama kamu masuk katanya. Sebagai mau jadi apa? Saya bilang jadi juru bicara aja. Menjadi juru bicara. Jadi juru bicara karena ya sebelumnya
menurut saya peran yang paling mungkin saya mainkan adalah membangun narasi. Membangun narasi positif. Dan saya ngelihat, saya kan punya podcast sendiri. Tapi podcast saya itu nggak gede loh. Nggak terlalu laku. Podcast saya itu yang nonton paling berapa sih? 20.000, 30.000. Paling tinggi 100.000 lah kalau lagi beruntung. Tapi potongan-potongannya dipotong-potong sama orang, ditaruh di TikTok yang nonton jutaan. Oh, sama kita bang. Sama nih bang. Iya kan gitu. Masih podcastnya sendiri nggak gede-gede. Sekarang paling 45.000 follower apa. Tapi ketika di-share sama orang di TikTok jutaan yang nonton. Gitu. Tapi buat saya nggak apa-apa. Jadi positioning kita dibantu oleh teman-teman yang tadi berusaha untuk menyebarluaskan konten-konten kita. Perkara dia dapat untung atau enggak itu biarlah urusan dia lah, itu rezeki dia lah. Tapi kita juga dapat positioning gara-gara itu. Nah, menurut saya ketika banyak orang yang menyandarkan argumentasi untuk debat di warung pakai potongan-potongan podcast kita. Jadi banyak tuh yang DM, banyak yang kalau yang punya nomor WA tuh, tadi saya mau habis pakai argumen Abang buat debat di warung katanya. Oh ya, berarti kan positioning kita yang paling pas adalah sebagai juru bicara. Nah, makanya saya menawarkan diri sebagai juru bicara. Dan saya juga sebenarnya nggak expect langsung malam itu diokein. Oh, langsung malam itu diokein? Malam itu diokein. Oh, nggak berpikir panjang? Nggak berpikir panjang, langsung dimasukin nama saya sebagai juru bicara. Juru bicara? Iya. Saya kan sudah keluar tuh daftar ini. Daftar tim kampanye nasional. Ada tim Alpha, tim Bravo, segala macam. Oh ya. Udah saya lihat namanya, ya kayaknya saya mau masuk tim Bravo aja nih, jadi juru bicara. Tapi nggak ada itu Abang usul-usulin strategi-strategi ke TKN? Gini. Jangan kemana-mana dulu, subscribe dulu. Sekarang juga gue tungguin, nyalain juga loncengnya. Ayo, buruan, baru gue lanjutin lagi videonya. Gimana? Udah belum? Cepetan. Nah, ya udah, lanjut nih videonya nih. Kalau strategi itu kan tertutup. Saya kan punya perusahaan konsultan politik. Mereka punya desain strategi. Dan ada pekerjaan yang juga mereka kerjakan. Ada juga yang mereka kerjaan. Kantor saya itu mungkin kerja di 4 provinsi. Ada strategi daratnya. Ada ikut perang darat di 4 provinsi. Di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di Lampung, Sumatera Utara. Gitu. Tapi itu kantor saya. Sayanya pribadi hanya sebagai juru bicara. Gitu. Juru bicara itu kan? Juru bicara aja. Berarti cuma sebatas juru bicara aja nih, nggak memberikan apapun ide-ide kita kayak gini. Ide selalu dong, hampir tiap hari dong. Ide hampir tiap hari dong. Gitu. Tapi begini, ini bukan kerjaan 1-2 orang. Bukan 1 orang? Ini kerjaan banyak sekali orang. Jadi kalau ditanya siapa yang paling bekerja keras, siapa yang paling berpengaruh? Kalau ada yang klaim-klaim, toyor aja palanya menurut saya. Menurut saya nggak layak ada satu orang kemudian klaim ini adalah ini adalah ini. Bahkan beberapa orang juga bilang, Anda kan benteng pertahanan Prabowo. Saya bilang, enggak lah. Ini dibentengi rame-rame kok. Ya, rame-rame. Ya misalnya ada yang bilang kunci kemenangan. Enggak lah. Ini didobrak rame-rame kok. Bukan kunci nih ya? Nggak bisa kunci. Ini benteng yang mau kita robohin, kita dobrak rame-rame gitu. Mungkin ada yang meninggal tengah jalan nih. Ada yang tewas kena panah di tengah jalan untuk menduduki benteng itu. Jadi, enggak lah, ini bukan kerjaan 1-2 orang. Ini kerjaan banyak sekali orang. Dan menurut saya, ada orang-orang yang mungkin nggak terkenal sama sekali, tapi perannya besar. Dan mungkin nggak terlihat juga di media. Nggak terlihat juga di media, tapi perannya besar. Ibu-ibu yang jadi relawan itu, militannya luar biasa. Dia hajar pasar, datang ke pasar-pasar bagi alat peraga kampanye sambil satu-satu diyakinkan untuk mendukung. Itu nggak terkenal orang-orangnya. Tapi dan nggak dibayar juga. Nggak dibayar juga, tapi itu sumbangsinya nggak bisa dinafikan. Kita keluar-keluar masuk TV belum tentu berapa sih yang bisa kita pengaruhi misalnya. Yang benar-benar convert gara kita kan mungkin nggak ada hitungannya. Jadi ini cuma beda, ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Kebetulan saya bagian yang agak dikenal gitu. Tapi banyak orang lain yang nggak dikenal, yang itu mungkin menyumbangkan suara buat Pak Prabowo tuh luar biasa. Ada hitungannya malah gitu. Saya udah datang ke 3 desa, saya yakinkan sekian majelis taklim, saya yakinkan sekian kelompok arisan. Buat saya jasa mereka ini kerja banyak kerja bersama. Jadi nggak ada kunci. Nggak ada kunci kemenangan. Nggak ada kunci nih, nggak ada satu orang yang bisa jadi aktor kunci menurut saya. Ini dobrakan bersama-sama. Ini dobrak rame-rame. Kalau satu orang aja ngedobrak nggak jadi. Ya betul. Ini dobrak rame-rame, kepung rame-rame sehingga kita bisa
bisa sampai di tujuan gitu. Nah kalau strategi yang ini dipakai di Anies Ganjar, Bang Hasan ternyata di Anies atau di Ganjar, bakal berbeda nggak tuh suaranya tuh? Belum tentu. Masa? Ya, belum tentu lah. Masa kita Kecanggihan seorang Bang Hasan Nasbi ditaruh di Anies atau di Ganjar nggak? Ya minimal 16 jadi 20 lah gitu. 26 jadi 30 gitu. Enggak, belum tentu. Apa sebenarnya permainan ini politik bukan ini? keistimewaan 1-2 orang lah menurut saya. Oke. Ini teamwork Ya. yang Pak Prabowo ini juga bagus. Oke, menurut saya gini. Oke lah kita menjalankan desain strategi macam-macam. Bukannya nggak ada strategi, ada strategi. Iya. Bukannya nggak ada desain, ada desain. Ada desain. Tapi yang paling viral itu bukan yang didesain loh. Tapi feedback dari masyarakat. Yang viral itu apa? Gemoy. Gemoy emang tim kampanye nasional yang bikin? Enggak. Masyarakat yang bikin, kemudian kita kapitalisasi, kita ambil, kita tangkap gitu. Ya. Terus kita tapi explore lah bahasanya. Kita explore. Ya. Tapi Pak Prabowo juga harus mau ngikutin itu. Iya. Kalau orang sudah menganggap Pak Prabowo gemoy, tapi Pak Prabowo-nya nggak gemoy, nggak jadi juga. Betul. Jadi Pak Prabowo juga harus lebih tenang, lebih sabar, lebih merangkul, lebih mau. Ya ini kan kadang-kadang lucu-lucuan ya, joget-joget di setiap kampanye itu kan lucu-lucuan. Tapi permintaan masyarakat akhirnya itu. Tapi by design nggak itu? Apa? Pak Prabowo joget-joget lebih gemoy itu by design atau? Gini, Pak Prabowo itu 2014 joget yang sama. Iya. 2019 juga joget yang sama. Iya sih, walaupun ada debrak-debrak juga sih. Iya. Cuman campur gebrak-gebrak. Iya, campur gebrak-gebrak waktu itu ya. Tapi 2014 joget yang sama, 2019 joget yang sama. Cuman generasi yang melihatnya nggak punya tafsiran apa-apa sama joget itu. Generasi yang lihatnya kayak Gianluigi, kayak saya, kayak Taufik, nggak punya apa sih, nggak punya beda penikmat ya, nggak punya persepsi apa-apa terhadap joget itu. Iya, benar. Tapi ketika misalnya ini disampaikan kepada pemilih, dilihat oleh pemilih pemula yang generasinya beda sama kita, tiba-tiba dibilang gemoy. Satu orang yang bilang gemoy beresonansi dengan perasaan kita semua, gitu loh. Jadi bedanya beda imajinasi aja orang yang melihatnya. Gitu, orang yang melihatnya juga nggak punya apa ya, nggak punya pikiran macam-macam terhadap Pak Prabowo. Beda dengan generasi saya yang disuntikin berbagai macam informasi, kontroversi tentang Pak Prabowo. Tapi generasi yang di bawah kita, yang jauh di bawah kita, yang mungkin pemilih pemula nggak memakan kontroversi itu. Ketika ngelihat Pak Prabowo joget-joget, loh kok gemoy katanya. Gemoy juga bukan bahasa generasi kita kan. Iya. Nah, buat rakyat-rakyat komisi yang sudah follow dan sudah subscribe komisi.co, gue pengen ngasih tahu ada akun media politik baru dengan bahasa Sunda namanya Politik Well. Kita bahas politik dengan bahasa Sunda dengan kedaerahan. Langsung aja follow di Politik Well. Langsung barudak well. Ini bahasa anak-anak zaman sekarang. Bahasa anak-anak sekarang, zaman sekarang. Tapi lebih dipoles kan loh. Habis itu kita kapitalisasi, itu urusan beda tuh. Sudah ada bahan kita tangkap, kita bagusin. Gitu. Iya, bukan berarti yang kadang-kadang orang bingung adalah di politik ini pemilu kemarin, wah ini settingan, wah ini apa. Tapi itu kan bagian seni dari kampanyenya. Bagian seni kampanye. Mau orang bilang settingan juga nggak apa-apa, asal selama bagus kenapa enggak? Iya. Iya kan? Oh, pidato aja dipersiapkan kok. Betul. Kalau pidatonya natural pasti berantakan loh. Debatnya juga masih baca kok. Iya, debatnya juga dipersiapkan kok. Iya. Gitu. Jadi menurut saya orang kadang-kadang mencampur adukkan, oh settingan. Ya kalau nggak disetting nggak bagus dong. Iya kalau kampanye kan. Iya juga. Kampanye kan ada IO. Dan kan ada rundown-nya. Iya. Emang rundown itu bukan settingan. Kan nggak mungkin ya dalam namanya pemilu tuh, apalagi akbar gitu tiba-tiba orang hanya berbondong-bondong jalan ke tempat terus ada yang bilang, kita kayak bangun panggung deh. Iya. Itu kan enggak kan, pasti kan terorganisir kan. Semua terorganisir. Gitu. Ada gitu nih kayak bangun panggung kali ya buat Pak Prabowo kan nggak mungkin. Itu kan nyewa vendor. Iya. Panggungnya dibikin dengan settingan berbagai macam. Acaranya juga disetting. Kenapa harus alergi dengan settingan gitu? Betul juga. Kenapa alergi? Tapi kan gini, ada settingan yang enak dilihat, ada settingan yang nggak enak dilihat. Gitu aja kan? Yang jadi perkara itu kan settingan yang nggak enak dilihat ini. Kalau yang enak dilihat kan nggak apa-apa. Kalau lebih halusnya ada settingan yang berhasil menjebak, ada yang gagal. Gitu. Iya kan? Ada settingan yang berhasil viral, ada yang gagal viral kan gitu aja. Ada yang mungkin sudah pakai Indonesia apa? Wakanda No More. Tommy, mana nih Tommy? Ada kita nih. Ada karyawan komisi Indonesia Forever. Iya, itu kan settingan juga buat bisa bikin viral, cuman nggak viral. Ya itu kan gimmick juga.
Pak Prabowo cuma bilang sorry viral. Bukan karena budgetnya gede. Enggak, Prabowo bilang omon-omon viral. Coba gini, mau adu-adu budget, iya segede-gedenya budget kalau nggak ditangkap orang nggak. Itu kan urusan beresonansi dengan perasaan. Kalau ini gue ngerti, ya kalau itu gue paham tuh. Ya karena coba aja boosting, ada konten apa di boosting, tapi kalau nggak beresonansi. Ya, misal kita bayar Lambe Tura 3 juta gitu, belum tentu. Ya, view-nya bisa banyak, engagement-nya nggak ada. Iya betul. Viewersnya bisa gede, tapi engagement-nya yang kecil. Nggak ada. Nah, resonansi dengan perasaan publik itu terlihat dari engagement. Orang mau mengomong itu lagi nggak? Kalau cuma lihat dong orang nggak mengomong itu, kan menurut saya akhirnya yang kelihatan tampak Wakanda nomor apa sih Indonesia Forever itu cuma satu orang aja, yang lain nggak ada. Tapi kalau yang joget gemoy banyak sekali orang. Iya. Banyak sekali orang yang joget gemoy. Gitu. Apa yang membuat campaign dari Pak Prabowo? Ini menurut gua kita nggak usah bicara tentang politik ya, kita bicara tentang bagaimana membranding, marketing politik. Apa sebenarnya yang berhasil membuat itu menjadi semua viral kayak? Saya sih sebenarnya bukan ahli branding, tapi kalau saya melihat ada memang kalau masyarakat sudah terima itu, gelombangnya itu memang nggak bisa di stop. Tapi apa yang membuat itu diterima masyarakat, Bang? Gini, gemoy, oke gas. Iya, akhirnya itu kan sudah kayak ini aja, kayak semesta mendukung aja. Jadi misalnya begini. Berarti semesta mendukung. Yang paling menurut saya itu yang paling penting itu pemicunya aja. Oke, pemicunya udah bola salju. Otomatis ya. Yang pemicunya itu menurut saya adalah perubahan persepsi orang terhadap Pak Prabowo. Pak Prabowo yang dulu dianggap emosional, temperamental, Prabowo yang dianggap gampang gebrak-gebrak meja, Prabowo yang pemarah dan segala macam. Tapi dari 2019 ke 2024 perubahannya tampak sekali nyata. Oke. Pak Prabowo-nya lebih lucu sekarang. Pak Prabowo-nya jauh lebih tenang, lebih sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata agresif. Justru kata-katanya kata-kata merangkul, kata-kata memuji, mengakui kekalahan, mengakui bahwa dia belajar dari Pak Jokowi itu kan nggak gampang. Kita yang analis politik aja, mengakui analis politik lain itu benar, itu susahnya minta ampun. Wah ini lebih hebat analisisnya daripada saya, itu ngakuin itu aja susah. Tapi ini Pak Prabowo mengakui dia kalah 2 kali dari Pak Jokowi, dia mau belajar dari Pak Jokowi. Begitu dia statement kayak gitu kemana-mana, orang melihat perubahan pada diri Prabowo. Sebenarnya gelindingan pertama bola salju, dukungan terhadap Prabowo itu menurut saya itu. Sisanya, karena ini sudah menggelinding, kan kamu tahu sendiri kalau bola salju itu gelinding dari atas makin lama ke bawah makin besar. Jadi apapun yang nempel dia membesar. Jadi menurut saya kesini-sininya itu udah cabang-cabang aja itu. Cabang-cabang aja. Buat simpati terhadap Pak Prabowo itu sudah terbentuknya jauh berbeda dibandingkan simpati tahun 2000. Simpati 2014, simpati tahun 2019 itu sebagian tuh auranya aura kemarahan. Iya. Dan itu nggak terjadi 2024. 2024 nggak ada aura kemarahan. Adem. Di pendukung Pak Prabowo nggak ada yang marah-marah. Di grup pendukung Pak Prabowo nggak ada yang marah-marah. Dulu saya yakin di grup pendukung Pak Prabowo isinya bangun pagi marah-marah. Sekarang yang marah-marah ini udah dukung yang lain. Yang tinggal bersama Pak Prabowo yang hatinya damai-damai aja. Iya. Makanya saya bilang waktu itu teorinya gini. Kenapa? Nah, gimana obrolannya seru banget kan? Tapi info ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G-Expo. Tuh, venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Pak Prabowo itu besar karena bangsa kita itu sebagian besar tuh bangsa yang suka ketenangan dan bangsa pecinta. Oke. Yang pembenci ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Ya. Nah itu yang ada di kiri dan di kanan. Pembenci Pak Jokowi dukung Mas Anies dia. Ya pembenci Prabowo dukung Mas Ganjar. Ya. Tapi pendukung Pak Prabowo, pecinta Pak Prabowo dukung Prabowo. Pecinta Pak Jokowi dukung Pak Prabowo dan jumlahnya lebih besar. Terbukti. Gitu aja. Ini pertarungan pecinta dan melawan para pembenci. Iya benar sih. Gitu. Ya, kalau tadi Bang Hasan bilang ini semesta ya, dan karena ini udah waktu ya Pak ini Prabowo. mengujinya paling gampang ini. Kalau Anies masuk pemerintah misalnya, ini pendukung Anies akan jadi pembenci Mas Anies. Terkonvertnya menjadi itu ya. Dia akan cari inang baru, tempat menyalurkan kebencian dia terhadap pemerintah.
Oh, ini kayak parasit di batangnya kita potong, dia akan Saya nggak berani ngomong parasit ya. Nanti kita ini para pembenci aja. Oke. Para pembenci aja. Para pembenci aja. Para pembenci. Iya. Tapi kemungkinan Pak Anies gabung ada. Kemungkinan. Pak Anies bergabung, ya dia mengukur para pembenci tadi ini akan meninggalkan dia. Ya, kalau menurut saya sekarang itu kalau misalnya ada proses misalnya lobby-lobby untuk membentuk koalisi yang membangun pemerintah misalnya. Yang akan dilobi itu kekuatan politik kayaknya, bukan person. Dan itu agak sulit untuk Pak Anies. Ya, karena Pak Anies hanya bawa dirinya, dia nggak bawa gerbong kekuatan politik. Jadi Mas Anies sendirian nih. Jadi lebih mungkin misalnya Pak Prabowo berdiskusi melobi Gerindra misalnya, melobi Nasdem misalnya. Lebih mungkin itu daripada melobi Pak Anies Baswedan. Gitu. Tapi untuk karir politik Pak Anies sendiri berdiri sendiri tidak bergabung ke kiri kanan sangat menguntungkan buat karir politiknya nggak sih? Atau kayak akhirnya kayak Kang RK bergabung juga ke Golkar? Tergantung lah. Kalau misalnya Mas Anies mau panjang nih Ya. di politik kan dia harus punya jabatan politik nih. Ya. Nah sekarang kalau jabatan politik itu kan mau nggak mau target harus diturunkan. Ya. Dari capres misalnya jadi cagup lagi. Ya. Nah, cagupnya ada berapa peluang? Jadi cagup DKI itu pasti pilihan pertama. Ya. Tapi jadi cagup DKI kan nggak murah. Ya. Nah, kan ini kan pusat ya Pak. Walaupun bukan lagi ibu kota, tapi ini kan pusat perhatian di sini. Ya. Tetap saja pusat perhatian di sini. Nah, sekarang masih ada nggak yang mau keluar duit buat Anies maju misalnya? Pertanyaan tuh. Kalau nggak ada lagi ya susah dia maju DKI. Ya. Apalagi pilkada tahun ini juga ya. Iya. Masih ada nggak yang misalnya mau menyediakan partainya sebagai kendaraan Mas Anies maju misalnya? Kalau masih ada, maju Mas Anies. Tapi tentu masih ada yang pikir-pikir nih. Ya. Oh yang kemarin aja mungkin kita masih nombok nih, kita masih cari talangan kemana-mana nih misalnya kayak gitu. Tapi kalau jadi calon gubernur Sumatera Barat menurut saya tuh melenggangkan tuh. Nggak ada halangan tuh. Sumatera Barat ya Bang. Iya. Pendukungnya besar, fundraising juga bisa dapat di sana. Yakin Mas Anies fundraising di Sumatera Barat? Dapat Gede itu. fundraisingnya. Kemarin kan udah kesana juga kan, kemarin beres pemilu tuh ke Sumatera Gitu. Barat tuh. Jangan-jangan tuh penjajakan. Kita nggak tahu. Jangan-jangan tuh penjajakan. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita Tapi nggak tahu. kalau jadi calon gubernur Sumatera Barat maupun Aceh itu jalan Sirotol Mustaqim tuh. Itu pasti jadi tuh ya. Jadi tuh. Masih jadi tuh barangnya. Jadi tuh. Dan partai-partai menurut saya kalau nggak ada partai juga calon independen juga Jadi sektor tuh. KTP tuh orang Jadi buat tuh. dukungan terhadap Anies Baswedan di Sumatera Barat dan Aceh karena dukungannya luar biasa. Iya, iya. Emang dukungannya luar biasa. Cuman setelah jadi gubernur kan mungkin nggak jadi spotlight, Ya. nggak jadi pusat perhatian karena gubernur Sumatera Barat dan Apa Aceh Aceh? jarang jadi perhatian. Kecuali Mas Anies kan emang hebat katanya. Dia bikin Sumatera Barat jadi hebat. Iya. Oh jadi spotlight dia. Oh, Dia bikin iya. Aceh jadi hebat. Iya, Jadi iya. spotlight dia kan gitu. Tapi apa iya gitu kan gitu. Tapi apa iya? apa Aku tanya deh. apa iya Tapi tuh apa iya? pertanyaannya, kayak gitu. Oke, ya, menarik Iya, kalau iya. ini. Tapi kalau Menurut kebiasaan Ibu Mega yang sudah berjalan sejauh ini, hubungan personalnya dengan Pak Jokowi mungkin berat, tapi dengan yang lainnya dia nggak masalah. oke. Gitu aja. Jadi gitu aja. Mungkin kalaupun PDIP tidak jadi bergabung, menurut saya ya mungkin karena